Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Kita bertemu kembali di ibadah tengah minggu gereja kita Rehoboth Church Kelapa Gading. Kita siapkan keberadaan kita untuk kita memuji menyembah Tuhan dan kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Elohim Yahweh yang maha mulia. Kami datang kembali ke hadapan-Mu Bapa. Kami mohon ampun, mohon maaf atas keberadaan kami yang belum berkenan bagi-Mu. Kami mau berupaya, kami mau berjuang untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kami ya Bapa, hanya dengan kekuatan-Mu kami akan dimampukan. Terpuji termulialah Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri aku tempat dalam hati-Mu, dan Engkau tetap tinggal dalamku. Tulis namaku dalam hati-Mu, ku selamanya di hadirat-Mu. Beri aku tempat dalam hati-Mu, dan Engkau tetap tinggal dalamku. Tulis namaku dalam hati-Mu, ku selamanya di hadirat-Mu. Engkau yang ku cinta, Engkau yang ku puja, kekasih hati, kesayangan abadi. Engkaulah hartaku, kemuliaanku, selamanya Kau kebahagiaanku. Dengan lebih lagi kita sampaikan kepada Bapa. Beri aku tempat dalam hati-Mu, dan Engkau tetap tinggal dalamku. Tulis namaku dalam hati-Mu,
kesayangan abadi. Engkaulah hartaku, kemuliaanku, selamanya Kau kebahagiaanku. Engkau yang ku cinta, Engkau yang ku puja, kekasih hati, kesayangan abadi. Engkaulah hartaku, kemuliaanku, selamanya Kau kebahagiaanku. Selamanya Kau kebahagiaanku. Untuk bisa mendapatkan tempat di hatimu, Bapa, kami harus bisa melepaskan diri dari dunia ini. Kami harus bisa menjadikanmu satu-satunya kebahagiaan dan kesenangan kami. Tolong kami ya Bapa. Bapa, tolong agar ku bisa tak lagi mencintai dunia. Dunia fana akan binasa, dengan segala keindahannya. Hanya Engkau bahagiaku, kemuliaan kehormatanku, harta surgawi ku miliki, tiada ternilai dan abadi. Bapa, aku cinta padamu, setulus hati ku menghormatimu. Hanya Engkau yang kumuliakan dalam seluruh kehidupan. Selalu lakukan kehendak-Mu, penuhi semua rencana kekal-Mu, menjadi kesukaan Bapa sampai selamanya di surga. Bapa, aku cinta padamu, setulus hati menghormatimu. Hanya Engkau yang kumuliakan dalam seluruh kehidupan. Selalu lakukan kehendak
semua rencana kekalmu menjadi kesukaan Bapa sampai selamanya di surga, menjadi kesukaan Bapa sampai selamanya di surga. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami. Kalau kami masih ada saat ini sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi karena kemurahan Tuhan semata. Terima kasih kami boleh bersekutu dalam ibadah tengah minggu ini. Kami mempersiapkan segenap hidup kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari Allah berbicaralah buat masing-masing kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang saya angkat pada kesempatan kali ini berjudul confession atau pengakuan. Kita bisa membayangkan atau mungkin kita pernah mengalami ya sebagai seorang anak, atau mungkin kita pernah melihat seorang anak yang melakukan kesalahan yang cukup fatal. Misalkan memecahkan vas kesayangan dari orang tuanya. Anak ini sedang bermain-main asik ya, seru, berlari kian kemari di dalam rumahnya. Tanpa sengaja dia menyenggol vas kesayangan ibunya dan vas tersebut jatuh dan pecah. Anak ini bisa dibayangkan merasa bersalah dan merasa ketakutan. Dia diperhadapkan pada dua pilihan, antara ingin mengaku tetapi takut, tetapi juga kalau tidak mengaku dia merasa bersalah. Namun semakin lama dia menyembunyikan kesalahan tersebut, semakin lama dia melakukan penundaan terhadap pengakuan atas kesalahan yang dilakukannya tersebut. Maka semakin jauh pula hubungan antara dia dengan orang tuanya atau dengan ibunya. Di sisi lain ketika anak ini kemudian pada akhirnya mengakui kesalahannya, ibunya mungkin saja kecewa. Bisa saja ibunya memarahi anak ini akibat keteledorannya, akibat ketidakhati-hatiannya dalam bermain, dan sebagainya. Tetapi hubungan mereka, hubungan orang tua dengan anak ini bisa mulai dipulihkan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengakuan ini bukan hanya mengenai atau soal mengakui kesalahan. Jadi pengakuan bukan hanya soal mengakui kesalahan, tetapi juga tentang membangun kembali hubungan yang retak. Begitu pula halnya dengan keadaan kita dan hubungan kita dengan Bapa kita di sorga. Firman Allah berkata di dalam kitab Yesaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan seruan kita. Tetapi yang menjadi penghalang antara kita dengan Bapa kita adalah kesalahan dan pelanggaran atau dosa yang kita perbuat. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-9 dikatakan di sana, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi betapa pentingnya tindakan pengakuan ini kepada Allah. Jangan kita melakukan penundaan, merasa
aman, merasa kita masih punya cukup waktu untuk melakukan pertobatan di kemudian hari atau di kemudian waktu. Namun setiap kali pada saat kita melakukan pelanggaran, pada saat kita melakukan kesalahan, seketika itu juga kita harus melakukan pengakuan di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni atas segala pelanggaran. Tuhan, ampuni atas dosa yang masih bisa kulakukan. Tuhan, maafkanlah atas potensi dosa yang masih kumiliki di dalam tubuhku ini. Dan ampunilah aku, kembalikan aku ke jalan yang benar. Seperti doa dari seorang pemazmur dalam Mazmur pasal 139 berkata, selidikilah aku ya Tuhan, kenalilah batinku. Lihatlah apakah jalanku serong. Dan tuntunlah, luruskanlah jalanku. Kembalikanlah aku di jalanmu yang benar. Betapa pentingnya melakukan pengakuan ini di hadapan Allah. Ya. Khususnya dalam proses pertobatan. Karena tanpa pengakuan kita tidak dapat mengalami pengampunan yang sejati. Kembali ke ilustrasi yang tadi saya kisahkan di awal khotbah saya ini. Tentang seorang anak yang menghadapi satu dilema. Apakah dia mengakui kesalahan yang diperbuatnya dengan memecahkan vas kesayangan ibunya. Resikonya adalah dia dimarahi, membuat ibunya kecewa, ataukah dia dengan berani mengakui kesalahannya tanpa menutup-nutupi kesalahan yang diperbuatnya. Apapun harga yang harus dibayarnya. Namun jika dia menutup-nutupi kesalahannya, maka hubungan antara anak dengan orang tua akan menjadi retak. Akan menjadi tidak harmonis. Dan biasanya dari kebohongan satu akan ditutupi oleh kebohongan yang lain. Dan bukan tidak mungkin, pada umumnya kebohongan yang lebih besar harus dilakukan untuk menutupi kebohongan kecil yang dilakukan sebelumnya. Sampai pada satu titik di mana orang tersebut tidak lagi sanggup untuk berkata jujur. Ini bahayanya. Bahayanya apabila seseorang tidak segera membereskan dari kesalahan yang sudah diperbuatnya. Jadi hal yang bisa kita pelajari dalam hal ini adalah kita tidak boleh melakukan penundaan untuk mengakui dosa-dosa kita. Baik kepada orang yang telah kita sakiti, kepada orang yang telah kita kecewakan, mungkin orang yang kita hormati, yang kita kasih menjadi kecewa, tetapi kita tidak menunda untuk mengadakan pengakuan atas kesalahan kita. Teramat lebih mengakui dosa-dosa kita terhadap Allah. Karena kita tidak tahu kapan jalan hidup kita akan berakhir. Kapan hari terakhir hidup kita. Bisa saja kesempatan yang tersedia saat ini itu adalah kesempatan terakhir yang Tuhan masih berikan bagi kita. Dengan menunda pengakuan, dengan menunda membereskan hubungan kita yang telah rusak untuk dipulihkan oleh Allah, maka bisa saja berakibat pada terhilangnya kita dari hadapan Allah untuk selama-lamanya. Betapa mengerikannya hal ini. Betapa berbahayanya keadaan seperti ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal pengakuan juga Alkitab mencatat bahwa pengakuan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hadapan atau di depan orang lain, ini akan berbuah kepada pengakuan anak manusia atau Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Bapa yang di sorga. Matius pasal 10 ayat yang ke-32 dikatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jadi hal yang kedua yang kita lakukan adalah kita harus mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita.
Hal kedua ini tidak bisa terlepas dari poin pertama tadi, pengakuan kita atas dosa dan kesalahan yang sudah kita perbuat. Termasuk juga potensi dosa yang masih terkandung di dalam diri kita. Kemungkinan untuk berbuat salah ini pun yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan. Mungkin kita tidak melakukan perzinahan, mungkin kita tidak selingkuh dari pasangan kita. Tetapi kita yang lebih mengenali daging kita. Kita yang lebih mengenali diri kita sendiri. Ya, tentu saja yang paling mengenal kita adalah Tuhan sendiri, Sang Pencipta. Pencipta bumi, langit, ya, langit dan bumi serta segala isinya, termasuk kita juga. Allah yang paling mengenal siapa kita. Selain Allah, kita tentu adalah pribadi yang paling mengenal diri kita sendiri. Mungkin kita tidak melakukan pelanggaran. Mungkin kita tidak melakukan kesalahan. Tetapi masih mengalir potensi, masih melekat dalam daging kita. Kecenderungan atau kemungkinan kita untuk berbuat salah atau berbuat kesalahan, berbuat pelanggaran. Itu pun kita harus diakui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku masih menyimpan potensi dosa. Tuhan, aku masih memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Tolonglah saya, selamatkanlah saya. Dengan selalu melakukan pembenahan diri, kita berkemas-kemas, ya, kita membereskan hidup kita dengan baik. Barulah kita bisa melakukan hal yang kedua ini, mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mengakui Kristus sebagai anak Allah yang sulung dan kita menjadi saudara-saudaranya. Wow, betapa luar biasanya hal ini. Betapa hebatnya, ya, ketika kita bisa disandingkan dengan Sang Putra Mahkota, Anak Tunggal Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Suratan Ibrani mengatakan bahwa dalam segala hal ia disamakan dengan saudara-saudaranya. Dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara dan banyak ayat lain yang mengatakan hal seperti itu. Betapa luar biasanya potensi yang kita miliki sebagai umat manusia. Kita memiliki peluang untuk menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Tetapi yang pertama kita harus selalu beres hubungan kita di hadapan Tuhan. Kita harus melakukan pengakuan terhadap dosa maupun potensi kelemahan-kelemahan yang masih kita miliki di hadapan Allah. Dan juga membereskan kesalahan-kesalahan kita terhadap orang lain. Barulah kita bisa melakukan pengakuan bahwa Kristus adalah anak Allah. Bahwa dia adalah Sang Sulung, Tuhan dan Juru Selamat kita. Pengakuan terhadap Kristus sebagai anak Allah, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini adalah fondasi dari iman kita. Dan tanpa pengakuan ini, maka perbuatan sebaik apapun yang kita lakukan menjadi sia-sia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengakuan Kristus sebagai anak Allah ini bukan hanya sekedar ucapan bibir kita, apa yang kita lontarkan, kata-kata yang keluar dari mulut kita saja. Ya. Tetapi lebih daripada perkataan yang kita ucapkan, yang terlontar dari mulut, lidah, bibir kita. Apa yang termuat di dalam hati kita. Bagaimana sikap kita, penghormatan, penghargaan kita kepada Sang Juru Selamat ini. Banyak orang Kristen yang menghadapi tantangan untuk mengakui imannya di tempat kerja atau di sekolah atau di lingkungan yang lain. Karena mungkin merasa takut dihakimi. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa pengakuan kita di dunia akan berdampak pada pengakuannya terhadap kita di sorga. Oleh karena itu marilah kita berani mengakui Kristus dimanapun kita berada. Sekali lagi bukan hanya apa yang kita ucapkan. Tetapi bagaimana sikap hati kita terhadap yang mulia. Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Dan ini sangat menentukan nasib kekal kita kelak. Apakah kita akan menjadi pewaris dari kerajaan sorga. Ataukah kita bisa terhilang untuk selama-lamanya dari hadirat Allah. Ini mengerikan sekali. Orang yang mengakui, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia
aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa yang malu mengakui dia di depan manusia, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa dia adalah anak Allah yang maha tinggi, maka dia pun akan malu mengakui kita di hadapan Bapanya di sorga. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya kita mengakui Kristus dimanapun kita berada. Apapun konsekuensinya, berapapun harga yang harus kita bayar. Bagaimana sikap hati kita dalam kita menghargai Allah. Bagaimana sikap kita dalam memberikan nilai tertinggi kepada objek sesembahan kita. Dan ini kita wujud nyatakan dalam penghormatan kita kepada Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kita mencintai Dia, bahwa kita mengasihi Dia. Dan kita siap membayar berapapun harganya. Di dalam Filipi pasal 1 dikatakan ayat yang ke-21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah suatu pernyataan iman yang luar biasa dari seorang yang juga luar biasa. Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Pernah ada pertanyaan yang diajukan ke saya dan mungkin juga pernah Bapak Ibu saudara sekalian dengarkan atau miliki pertanyaan ini sendiri. Lebih mudah mana? Mati bagi Kristus atau hidup bagi Kristus? Kalau kita membayangkan kita berada di satu ruangan, katakanlah di sebuah ruangan ibadah. Lalu tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita duga, ada penyergapan dari misalnya katakanlah dari sekelompok teroris. Pada saat itu kemudian kita dihadapkan pada dua pilihan, apakah kita memilih nyawa kita atau kita memilih iman kita. Kalau kita mau tetap hidup, maka kita harus menyangkali Kristus. Kita harus abandon our faith, harus meninggalkan iman kepercayaan kita pada Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau tetap mempertahankan iman kita, maka akan ditembak di tempat. Nyawa kita akan melayang. Coba kita bayangkan dan kita merasakan ketegangan berada di ruangan seperti itu. Senapan-senapan berlaras panjang semuanya diarahkan ke kepala kita. Para penembak sudah bersiap untuk menembakkan peluru senapan itu ke arah kita, menghabisi nyawa kita. Kalau kita tetap mempertahankan iman kita. Apa jawaban yang akan kita berikan? Siapkah kita, beranikah kita mati bagi Kristus? Rasanya sulit atau kita takut untuk membayangkan hal semacam itu menjadi kenyataan. Tetapi bukan tidak mungkin kita suatu saat diperhadapkan pada situasi kondisi semacam ini. Di mana hanya ada dua pilihan, kita mempertahankan nyawa kita atau kita kehilangan nyawa kita karena kita tetap mempertahankan iman kita. Tetapi hidup bagi Kristus juga tidak kalah sulitnya. Tidak kalah sulitnya. Rata-rata atau hampir semua orang tidak memperkarakan hal ini dengan serius. Karena yang diinginkan oleh rata-rata kebanyakan manusia adalah yang penting bisa hidup, yang penting bisa tetap eksis, tetap bertahan hidup. Tanpa memusingkan bagaimana sikap dan perlakuan kita, penghargaan kita terhadap Tuhan, terhadap perasaan dan pikirannya. Sudahkah hidup kita berkenan kepada Dia? Sudahkah hidup kita menyenangkan hati Bapa? Sudahkah kita memuaskan hati Bapa di sorga? Jadi pengakuan Kristus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita bukan hanya ucapan yang
terucap dari mulut kita, dari lidah dan bibir kita. Tetapi dalam setiap waktu, setiap langkah kehidupan kita, kita mengakui bahwa Dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Dan bahwa tidak ada Tuhan dan Juru Selamat di muka bumi ini selain dari Tuhan Yesus Kristus. Barulah kita tiba pada hal yang terakhir, pengakuan yang ketiga, di mana pengakuan Kristus terhadap kita di hadapan Bapa. Ya. Di ayat yang tadi baru saja saya bacakan, Matius 10 ayat 32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga, kata Tuhan Yesus, akan mengakuinya, mengakui orang-orang ini di depan Bapakku yang di surga. Jadi pengakuan kita terhadap Kristus di dunia ini menentukan apakah Kristus akan mengakui kita di hadapan Bapa di surga. Dan ini adalah janji yang luar biasa, tetapi sekaligus juga peringatan yang sangat serius. Kalau kita semasa hidup kita, ketika kita menjalankan sisa umur hidup kita ini, ternyata kita kurang mengakui atau bahkan tidak mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka jangan harapkan bahwa Dia, Kristus, akan mengakui kita di hadapan Bapa. Namun berbahagialah setiap orang yang mengakui Dia di dalam seluruh kehidupan kita. Dalam setiap gerak-gerik langkah hidup kita, setiap perkataan yang kita ucapkan, sikap kita, perbuatan kita kepada orang lain, semua itu diperhitungkan. Apakah tindakan kita, apakah sikap kita kepada orang lain, ya, apakah cara berpikir kita ini mengekspresikan, merupakan wujud nyata dari pengakuan kita bahwa Dia adalah satu-satunya Juru Selamat yang benar. Dan janji yang luar biasa ini bahwa suatu saat nanti kita akan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Dalam banyak bagian di Alkitab dikatakan, berbahagialah hai kamu hamba yang setia. Berbahagialah kamu hai yang melayani Tuhan. Berbahagialah, kalau disesuaikan dengan tema kita pada kesempatan ini, berbahagialah orang yang melakukan pengakuan bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka pengakuan pun akan diberikan terhadap kita. Dilakukan oleh Kristus di hadapan Bapa di sorga. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya, betapa berharganya hal pengakuan ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pengakuan dosa kita. Dan pengakuan kita atas kesalahan yang kita perbuat terhadap sesama. Hal ini menjadi hal atau langkah pertama yang harus kita terus-menerus lakukan. Ini menggambarkan integritas kita sebagai anak-anak Allah. Sudahkah kita berlaku jujur? Sudahkah kita senantiasa bersikap waspada, bersikap berhati-hati, berjaga-jaga, menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua? Maka sebagai manusia yang masih mungkin jatuh ke dalam dosa, masih mungkin berbuat dosa, masih mungkin melakukan kesalahan kepada orang lain. Jangan melakukan penundaan untuk mengakuinya di hadapan orang yang terhadapnya kita bersalah. Apalagi jangan menunda mengakui dosa kita di hadapan Allah, Tuhan semesta alam. Janji Allah bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil. Tidak ada satupun dosa yang terlalu besar sehingga Allah tidak dapat mengampuni kita. Tidak ada dosa yang terlalu keji, yang terlalu kejam sehingga Allah tidak sanggup mengampuni dosa tersebut. Beberapa kali saya mendengarkan pertanyaan, apakah dosa saya ini masih bisa diampuni? Pak, apakah saya masih bisa diterima oleh Tuhan jika saya mati kelak? Apakah masih terbuka pintu pengampunan buat saya? Dosa yang saya lakukan begitu besar. Jawabannya sederhana. Jika engkau mengakui
dosamu, maka Dia adalah setia dan adil. Dan Ia pasti akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pegang janji firman Tuhan ini. Jangan menunda pertobatan kita sekecil apapun. Dosa yang kita perbuat, tidak ada dosa yang terlalu remeh sehingga tidak perlu pemberesan. Jadi tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga Allah tidak dapat mengampuni, tetapi di sisi lain tidak ada dosa yang terlalu kecil untuk diremehkan. Sehingga kita bisa menganggap sepi atau merasa tidak perlu dibereskan. Semua dosa kita bereskan di hadapan Tuhan. Semua kesalahan kita kepada orang lain kita mau berberes di hadapan orang-orang yang kita kecewakan, yang kita lukai. Miliki prinsip bahwa jangan-jangan hari ini adalah hari terakhir kita hidup. Apa yang terjadi, bagaimana persiapan kita jika hari ini adalah hari terakhir kita hidup? Sudahkah kita siap menanti penghakiman Tuhan? Oleh karena itu kita harus selalu mengakui Kristus dalam kehidupan kita. Taruh Tuhan di depan mata kita. Dalam setiap perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Akuilah Dia di hadapan semua orang. Sehingga pada saatnya nanti ketika Dia datang untuk kedua kali menjemput kita semua. Umatnya yang percaya dan setia menantikan Dia. Maka kita pun akan diakui di hadapan Bapa di sorga. Selamat berjuang untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami pentingnya mengadakan confession atau pengakuan. Ampuni kami kalau selama ini mungkin masih ada dosa, kesalahan yang kami sembunyikan. Kami masih mencintai dosa tersebut. Kami mau bereskan saat ini juga di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga berjanji kalau masih ada kesalahan yang kami lakukan yang belum kami bereskan terhadap orang lain, kami mau bersegera untuk membereskannya. Karena mungkin saja hari ini hari terakhir kami hidup. Kami harus bisa beres. Kami harus berbenah diri, berkemas-kemas dengan baik. Agar satu kali Tuhan Engkau datang kedua kalinya, kami pun Engkau jemput untuk masuk dalam kemuliaan yang kekal. Memandang kemuliaan Allah untuk selama-lamanya di kerajaan sorga. Tolonglah kami untuk kami menghidupi firman ini di dalam setiap hari hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.